Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebenarnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa sih harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama kali udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan masuk melalui pangkal tenggorok yaitu faring, kemudian laring, dan ada batang tenggorokan atau trakea, yang kemudian terakhir tersebut bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus itu terdapat gelembung-gelembung berselapu tipis yang kita sebut dengan alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selapu tipis yang bernama pleura. Mari kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada organ hidung, atau biasa disebut dengan nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan masuk melalui faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi faring merupakan persimpangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan, sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan, sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernafas berbarengan dengan saat kita menelan, untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorokan. Selanjutnya, udara akan memasuki batang tenggorokan atau trakea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di leher saluran trakea yang tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, yang memanjang mulai dari leher hingga ke dada. Dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua arah, kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus, dan di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Baiklah, sebelum kita membahas bagian paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luar. Paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut dengan pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi, kalau kita ulang lagi tadi urutannya, udara memasuki hidung lalu melewati faring dan laring, kemudian masuk ke saluran trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi, bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus ini terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis, yang biasa kita sebut dengan alveolus. Seperti pada gambar ini. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus yang mirip anggur. Gambarnya tersusun atas lapor selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran karbon dioksida. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dalam sel-sel. Nah, dapat kita lihat seperti gambar. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung melewati faring laring, kemudian masuk di dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua ya. Kemudian masuk ke dalam bronkus dan bronkiolus. Lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran oksigen masuk ke dalam darah.
dan darah melepaskan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronkeolus, lalu ke bronkus lewat trakea melewati faring dan laring, dan keluar lagi melalui rongga hidung. Kemudian terjadinya ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida.